terhadap hal tersebut ya, kita ini dapat kuasa juga dari beberapa pihak masyarakat untuk mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Jadi per hari ini kami sudah bikin suratnya, rencana kami akan kirimkan hari ini atau besok, tapi surat terbuka, somasi terbuka sudah kami layangkan kepada yang bersangkutan untuk pertama segera meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika yang bersangkutan tidak bersedia, maka kami akan mengambil langkah hukum melaporkan ke kepolisian. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pidana adalah ultimum remedium, yaitu jalan terakhir setelah memang kalau yang bersangkutan itu ngotot dan tidak mau mengakui kesalahannya ya. Tapi kalau tanggapan saya sebagai pribadi dan sebagai seorang Kristiani pun sangat kecewa ya, jujur. Karena kenapa? Beliau itu dari GBI Glow. Dan saya pun dari GBI, bukan GBI Glow, tapi saya juga dari GBI. Saya beberapa kali juga mengikuti dia punya ibadah di Dana Plus, gedung Dana Plus di Pokarawaci. Dan kali ini dia punya sermon itu, dia punya pembicaraan, kalau menurut saya ini tidak ada makna ketuhanannya, ya. Bahkan cenderung dan diduga melecehkan agama lain dan juga menistakan agama. Tapi bukan hanya agama Islam yang disinggung dengan zakat 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%, tetapi dalam kata-katanya juga menyinggung dan menurut saya juga menistakan agama Kristen. Ya, jadi ini korbannya bukan hanya agama Islam nih di sini di dalam sermonnya dia, tapi agama Islam dan agama Kristen. Kenapa agama Kristen juga ya dinistakan? Karena dia bilang bahwa dengan pemberian 10% nggak perlu itu yang namanya doa 5 kali, doa cukup sekali aja. Dengan itu dia menjadi bersih. Berarti seolah-olah uang persembahan itulah yang membuat kita jadi bersih dari kata-katanya. Padahal kita di dalam kitab Alkitab yang membuat seseorang bersih itu kalau dia mengakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Tuhan, bukan memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan berarti sama aja dengan apapun yang kita lakukan bisa bersih kalau kita bayar dengan uang. Nah, ini yang menurut saya pandangan yang salah ya. Sehingga kami melakukan somasi tersebut, Bu. Bang, menurut Abang dari pernyataan tersebut bisa dikenakan pasal apa sih, Bang? Oh, dari hal tersebut ada 2 pasal yang bisa dikenakan. Yang pertama adalah pasal penyebaran ITE-nya, ya. Tentu saja penyebaran ITE kita udah lihat dari beberapa hari yang lalu, 3 hari 4 hari yang lalu sudah ada channel Muslim yang membroadcast di situ, di mana langsung ditangkapi sama Ustadz Felix Cio di situ ya. Jadi kalau kita masukkan pasal 28 Undang-Undang ITE itu adalah siapa yang menyebarkan, mentransmisikan muatan elektronik yang berisi ya menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan, maka dikenakan pidana ancaman 7 tahun penjara di situ. Ya, itu di pasal 28 Undang-Undang ITE itu bisa dikenakan. Yang kedua adalah pasal dari pidana umum, yaitu pasal 156. Ya, pasal yang sama yang dikenakan kepada Ahok. Ahok itu 156 juga. Itu ancaman pidananya 5 tahun. Itu pidana umumnya KUHP. Untuk somasi yang dilayangkan tuh mulai kapan, Bang? Somasi itu sudah dibuat hari ini oleh tim lawyer saya, dan rencana kalau sempat hari ini, sore ini kita kirim, kalau nggak besok sudah terkirim. Terus dari somasi tersebut berapa hari, Bang, biasa proses? 3 hari. 3 hari. Dan Jadi dalam 3 hari. Dan dalam saat somasi pertama itu tidak digubris, adakah tindakan lain, Bang, atau mengeluarkan somasi kedua atau somasi ketiga baru ada tindakan untuk pelaporan? Somasi kedua, habis itu baru kita lapor polisi. Oke, Bang, isi somasi tersebut apa tuh, Bang? Isi somasi tersebut adalah bahwa kami sebagai kuasa hukum dipilih oleh pemegang kuasa untuk memproses dugaan pidana penistaan agama ya kepada saudara pendeta Gilbert Lumoindo, yang dimana yang bersangkutan sudah mengeluarkan statement yang diduga melecehkan, menghina dan juga menistakan
agama, baik itu agama Kristen maupun agama Islam, dengan membandingkan antara zakat 2,5% dengan 10%, dan juga dengan mengolok-olok cara sembahyang agama Islam, ya. Jadi dalam video itu kita lihat bagaimana gestur tubuh si Gilbert itu seolah-olah mengolok-olok gaya sembayangnya. Dia bilang seperti ini, terus begini kan, terus dia bilang iya. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah hal yang kurang baik gitu loh, seolah-olah kurang baik dia pikir seperti itu. Dan juga dia bilang bahwa dengan bersembahyang 5 kali dibanding 1 kali, berarti 5 kali itu lebih mempersulit, ya kan. Dan juga dia bilang lipat kaki, nggak semua orang bisa lipat kaki. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang dimana dia membicarakan tentang agama lain, yang dimana bukanlah ranah sebenarnya dari Alkitab atau firman Tuhan, ya. Nah, disitulah kita melihat bahwa sudah ada dugaan, ya, kesengajaan untuk menistakan agama di situ. Karena memang kemauan dia adalah sebenarnya berbicara tentang perpuluhan. Dia mau agar banyak perpuluhan masuk ke gereja dia. Tetapi cara dia salah dengan bilang kalau kamu nggak mau bayar perpuluhan, itu kayak Islam 2,5% aja zakat di situ. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, menurut saya itu pemberian seharusnya adalah keikhlasan orang. Jadi orang itu mau ikhlas 10%, 5%, bahkan 2,5%, bahkan nggak memberi sekalipun kalau dia nggak ikhlas, lebih baik daripada memberi dengan menggerutu, gitu loh. Tetapi surat itu kami layangkan, ya, berisi agar si Hotman ini, si Gilbert ini meminta maaf dalam waktu 3 hari. Apabila dia tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka dalam 3 hari, maka kami akan melaporkan ke pihak kepolisian. Oke, Bang, terakhir Bang, menurut efisien Abang atau harapan Abang ke depannya seperti apa sih Bang untuk pemuka-pemuka agama ke depannya Bang? Jadi saya cuma berharap, ya, orang berpikir kenapa sih Alvin ini Kristen, nyerang Kristen. Bukan, saya ini bukan pemuka agama dan bukan bergerak perjuangan saya di bidang hukum, tapi di bidang agama, tapi di bidang hukum perjuangan saya. Nah, hukum apa yang saya mau perjuangkan adalah agar kita ini saling toleransi, saling bersatu. Jangan sampai pemuka agama itu melecehkan agama-agama lain. Biarkan masyarakat ini memilih agama mana yang menurut mereka ini cocok. Ya kan, biarkan mereka beribadah, berikan kebebasan beribadah sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dan kita harus mensupport pemerintah. Saat ini pemerintah ini politiknya sedang gonjang-ganjing. Ya, jangan sampai ditimbulkan dengan ada oknum tertentu dibikin jadi pecah nih. Seolah-olah nih Kristen serang Muslim. Padahal ini cuma satu oknum brengsek, ya, yang menyebut dirinya sebagai pendeta, seolah-olah mewakili Kristen. Sebenarnya itu tidak ada. Ya, jadi ketika oknum itu berbicara, dia berbicara atas nama diri sendiri, bukan atas nama Tuhan Kristen, bukan atas nama Tuhan Yesus, dan bukan atas nama masyarakat beragama Kristen di situ, ya. Jadi agar masyarakat, saya harapkan be smart, jangan sampai terpecah belah. Kita ini harus bersatu, baik umat Kristen, umat Muslim, ya. Kita bersatu, kita satu bangsa. Kita sama-sama bangun negara ini, karena negara kita ini sangat butuh orang-orang, ya, yang berpendidikan dan berjiwa tinggi nasionalis untuk bersama-sama membangun. Jangan kita dipecah belah, karena apa? Itu yang dimauin oleh para koruptor.